pas 12-12 nanti dipastikan kita tuh revenue tuh akan uplift gitu, kayak bisa 5 sampai 7 kali gitu. Dia dibandingin baseline kita di hari-hari biasanya. Walaupun double rate itu kayak diselenggarakan setiap bulannya, itu so far tuh masih menciptakan angka yang kayak oke banget gitu. Bahkan di-compare dengan payday sales gitu. Bahkan dengan kayak tanggal 25 itself gitu, kayak masih lebih oke double date. Halo semuanya, balik lagi di Pow Podcast barengan gue Nanda. Nah, kali ini seperti biasa, gue nggak sendirian, gue akan ditemenin sama narasumber gue yang topiknya nih hangat banget nih di bulan Desember ini. Apalagi kalau bukan soal Harbolnas. Siapa sih narasumber kita kali ini? Yuk kita langsung kenalan. Halo, dengan siapa nih? Halo, nama gue Wildan, gue sebagai store lead di Power Commerce Asia. Oke, Mas Wildan sebagai store lead, berarti udah terbiasa dong dengan event Harbolnas. Nih kita mau ngomongin Harbolnas nih. Aduh, udah biasa, udah makanan bertahun-tahun. Oke, spill kali ya, udah berapa tahun nih Mas jadi store lead? Jadi store lead itu sebelumnya gue sempat di retail brand gitu di mungkin kayak 2 tahun laluan gitu, setahun 2 tahun lalu mungkin, jadi kayak in total sampai sekarang tuh 3 tahun lalu. Sebelumnya gue juga sempat di salah satu e-commerce, gue sebagai penyelenggara. Kalau sekarang gue jadi partisipan. Oke, partisipan, dulunya penyelenggara. Bedanya apa nih? Kalau dulu kan berarti revolving around kira-kira sebagai pihak dari marketplace bakal ada apa sih gitu, kira-kira apa aja yang mau kita tawarin ke seller-seller, kita suggest ke seller-seller buat di-apply sebagai promotional tools di toko-tokonya mereka. Kalau sekarang gue yang utilize promotional tools itu di toko gue, di toko yang gue handle gitu. Susah nggak sih Mas jadi store lead itu? Susah itu relatif ya, kayaknya tuh itu something yang kayak bisa dipelajari gitu. Susah udah pasti, semua kerjaan susah, well it's tricky gitu, karena berkaitan dengan strategi gitu kan, dan strategi kan nggak selamanya tuh kita bisa deliver well gitu. That's true. Oke. Nih ngomongin soal strategi nih, tadi udah sempet juga kan, kayak gimana sih nge-utilize strategi buat di toko-toko online yang dipegang, atau apa nih, brand lah ya, we can say that. Atau gimana? Pastinya cara utilize-nya. Ya pasti kita juga mesti tahu nih kira-kira tuh kayak how is our brand doing gitu, kayak kan biasanya tuh kalau misalnya di setiap store itu setiap brand itu kayak punya masing-masing punya peraturan sendiri gitu, kayak terkait harga, terkait budget and so on gitu. Yang paling penting tuh kita harus tahu dulu what's going on there in the brand that we are handling gitu. Kita perlu mengenal dulu, dan situ ntar kita bisa kenalan dengan kayak produk-produknya mereka gitu. Kita mesti tahu apa aja sih produknya, di kategori apa, dan kayak how to promote it, baru kita kayak coba eksekusi one by one, A/B testing and so on gitu. Kita explore any opportunities yang ada gitu. Oke, so berarti kan di sini kerjanya Mas Wildan adalah salah satunya adalah creating strategy, right? Nah, strategi ini kan tiap event beda-beda nih, apalagi kita kan udah masuk ke event Harbolnas. Kayaknya tuh kalau dari hasil aku stalking di internet, Harbolnas ini kan kayak udah dari tahun 2012 ya, berarti udah 10 tahun. Nah, itu baru Harbolnas aja nih. Kira-kira gimana sih buat bikin strategi nih, buat nge-maintain orang-orang lebih banyak belanja, lebih hit di satu event dibandingkan dengan bulan-bulan atau hari-hari lain yang tidak ada eventnya? Keep them interested in what we offer them gitu. Jadi kayak nggak serta-merta tuh kayak terpaku pada harga aja, tapi kita juga utilize gimmicks gitu. Kayak dan kayak diskon tuh nggak cuma sekedar diskon yang terpajang di etalase toko, di display toko, tapi ada juga vouchers gitu. Dan kita juga bisa extend the traffic gitu kan, banyak banget ya. Maksudnya kan kayak kalau misalnya kita jualan tuh nggak serta-merta harga doang, tapi juga tentang kayak engagement and so on gitu, tentang kayak trafficnya gitu. Jadi kayak kita mesti expand everything gitu. Helikopter view gitu. ya? Betul. Betul. Oke. Tapi bener nggak sih Mas, kalau Harbolnas ini selalu ngedatengin revenue atau keuntungan yang jauh berlipat-lipat daripada bulan-bulan lain yang nggak ada Harbolnasnya?
Nah, revenue di sini tuh kita mau compare-nya itu by month on month growth-nya atau kayak day by day growth-nya gitu. Basically semuanya tuh naik gitu, cuma kayak berapanya itu mungkin kayak disesuaikan juga dengan apa nih, dengan kayak overall sebulan itu tuh ada apa ajanya. Let's say gini, misalnya kayak pas 12 nanti dipastikan kita tuh revenue tuh akan uplift gitu, kayak bisa 5 sampai 7 kali gitu. Dia dibandingin baseline kita di hari-hari biasanya. Baseline itu mungkin kayak average daily sales kita gitu. Tapi kalau secara growth, ya kita mesti jaga gitu. Abis apa nih ya, abis 12 tuh jadi kayak promosi itu nggak serta-merta cuma pas 12 doang, tapi kita harus ngejaga kayak hari sebelumnya dan hari berikutnya sehingga kita bisa nyiptain apa ya, growth yang kayak stable gitu, kayak dalam bulan tersebut. Jadi kita bisa make sure bulan Desember let's say itu kayak better than the previous month gitu. Nah, ngaruh nggak nih? Dulu kan Harbolnas cuma ada setahun sekali atau setahun 2 kali, antara 11-11, 11-11 atau 12-12. Nah, sekarang selalu ada Harbolnas tiap bulan nih di tanggal-tanggal kembar. Ngaruh nggak sih di apa ya? Mungkin behavior customer kita untuk beli gitu? Dampaknya gimana tuh? So far tuh ya, dari awal tahun ini 1/1 sampai sekarang udah mau menjelang 12/12, dipastikan setiap double date itu ada apa ya, multiplied sales gitu. Jadi kayak yang biasanya let's say kayak cuma 1 gitu, cuma 10 juta gitu, itu dipastikan tuh akan ada kenaikan gitu. Walaupun kayak setiap bulannya ada nih gitu, apa namanya, double date gitu. And in my case, in the brand that I handle, itu kayak walaupun double date itu kayak diselenggarakan setiap bulannya, itu so far tuh masih menciptakan angka yang kayak oke banget gitu. Bahkan di-compare dengan payday sales gitu. Bahkan dengan kayak tanggal 25 itself gitu. Kayak masih lebih oke double date so far ya gitu. Cuma kayak 12 let's see. Iya benar. Baru aku mau nanya, nih kalau di versus nih double date sama payday mana nih yang lebih unggul? Iya, double date sih so far gitu. Ini balik lagi kayak case-nya masing-masing brand ya gitu. Cuma in my case, and I have handled so many brands before gitu. Dan kayak so far sih based on my experience, itu semuanya sih kuat di double date-nya gitu. Tapi ada nggak, misalkan kayak apakah benar 11-11 dan 12-12 ini masih tetap memegang juara di antara semua double date? Atau sekarang udah kayak sama aja sih sebenarnya? Nah, ini tuh jawabannya sebenarnya tuh nggak ada yang pasti gitu. Sebenarnya kan kayak case-nya itu balik lagi ke masing-masing brand gitu. Karena to be very honest, I don't have the access to kayak reveal growth trendnya di marketplace itself gitu kan, dari channelnya gitu. Jadi sebenarnya itu balik ke brandnya masing-masing gitu. Kalau at the moment memang kayak ada decline, ada kayak trend decline, tiba-tiba penurunan di 11-11 gitu. For some brands that I know gitu. Cuma tidak menutup kemungkinan ntar pas 12-12 dia akan kayak naik lagi. Itu sebenarnya case-nya tuh lebih ke balik ke apa nih, each brands juga sih gitu. Tadi aku sempat baca salah profil yang menarik nih di LinkedIn-nya Mas Wildan. Kalau nggak salah bilangnya adalah salah satunya adalah membuat strategi agar apa namanya, strategi penjualannya itu tidak monoton, nggak cuma gimmick-gimmick aja. Nah itu gimana menjaga supaya tidak monoton tuh? Gimana sih melatih kreativitasnya kah? Atau harus melihat, wah produk ini lagi tren, ini aja deh yang kita ini, atau gimana sih Mas? Bisa tuh yang produk ini lagi tren gitu. Kayak itu bisa kita berangkat dari situ. Tapi bisa juga kita kayak ya apa namanya, exercising kayak so many promotional methods lah gitu. Pun in that case gitu, kayak kreativitas tuh bukan sesuatu yang kayak kita bisa temukan sendiri in my case gitu. Kayak di Power Commerce Asia tuh banyak banget store lead, ada beberapa store lead gitu. Dan kadang tuh kita pasti ada weekly meeting dan kita sering kayak brainstorming together, terus kayak apa namanya, pas lagi weekly meeting itu kita kayak sering kayak saling tunjuk, kayak kita si A mau ada promosi ini gitu, si B mau ada promosi ini, kita sama-sama kayak tukar ideas gitu, kayak mungkin kayak idenya si A itu bisa di-apply on my brand dengan different ways, maksudnya kayak dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin kayak bikin kayak GWP, give it purchase, tapi kayak si A pakai apa, ntar my brand tuh pakai apa gitu. Itu kayak kita gali bareng-bareng gitu. Kayak
selalu ada tempat buat belajar sih sebenarnya Iya, di mana-mana betul. gitu. Kita bisa belajar di mana-mana dan kita bisa sharing dan kayak brainstorming dengan siapa aja gitu. Karena semua orang tuh punya kayak point of view yang berbeda terkait dengan promotional strategies gitu. I Jadi kayak always see. be open minded dan kayak welcoming for any ideas that come to you. Oke, ya soalnya setauku kan yang namanya promosi ya udah ya diskon aja gitu. Ternyata begitu bacanya gimana ya, bener juga ya kalau diskon terus kan lama-lama Iya. monoton kan kalau kayak Mhm. pakai harga coret terus menerus gitu. Nah itu tuh kayak apa sih? Promotional strategy is a very complex thing sih. Jadi kayak tapi yang tadi aku bilang itu bisa ditemukan di mana aja dan dengan siapa aja karena masing-masing orang punya point of view promotionals yang kayak berbeda gitu. Jadi kayak Gitu. saling berbagi aja sih gitu. Dan kita juga bisa nyontek dari kompetitor. Kayak always check competitors Oh, iya, bener. what are they doing and Iya. so on gitu. Ini ya apa observer? Iya, observasi. Terus walaupun misalnya kita megang kategori F&B, kita juga Iya. boleh loh nyontek what is apa sih yang lagi dikerjain sama si kategori health Lain. beauty and so on gitu. Dan kita bisa utilize it in our own Oke. way gitu yang kayak disesuaikan dengan profile brand kita gitu. Berarti nggak hanya mentok misalkan lagi pegang F&B ya udah berarti kita harus analyze F&B kompetitor aja. Enggak mesti. dong, kita juga Oke. bisa ya kayak tadi kan aku bilang bisa explore ideas itu ada di mana aja gitu. Oke. Udah berapa lama nih Mas bersentuhan dengan Harbolnas sebagai store lead kalau boleh tahu? Store lead sih mungkin kayak 3 tahun ya. 3 Kayak tahun ya? up to 3 tahun. Aku nggak hafal kerja di mana kapan Iya. aja jadi kayaknya up to 3 tahun sih. Cuma kalau berhubungan dengan double date dari zaman aku di e-commerce in which dari 2017. Wow, udah hatam banget nih per Harbolnasan gitu kan. Ada nggak sih Mas campaign Harbolnas yang ternyata waktu dijalanin, wah kurang sukses nih? In my case so far kayak selalu oke ya. Wah boleh nih. I mean kayak so far kan Iya. kayak tren tahunannya kan selalu oke gitu. Iya. Jadi kayak so far all good gitu. Cuma again ini case-nya balik lagi ke masing-masing brand gitu. Biasanya pernah dapat dengar pengalaman kayak gitu nggak sih? Misalnya kayak kurang sukses, itu tuh faktornya apa sih? Apa karena bosan kah orang dengan double date gitu? Kayak, double date mulu, ntar aja lah belanjanya gitu, atau gimana? Karena kan mengingat tanggal double date nggak ada yang 25-25 ya, jadi kayak Betul. tanggal-tanggal non-gajian nih, jadi Kita ngomongin double date ini 12-12 doang atau gimana nih? boleh spesifik di 12-12. 12-12 sih so far even kayak the first time I hit Power Commerce Asia, I was handling a smaller brand gitu. Terus waktu itu tuh brandnya itu kayak memang kayak secara awareness tuh belum settled well in people's mind gitu. Belum banyak yang tahu lah gitu. Cuma yang aku lihat waktu itu pas aku baru masuk, aku ngeliatin belum lama masuk, maksudnya di Power Commerce Asia, terus aku ngeliatin kayak reportnya, month on month growth-nya dan kayak daily sales-nya pas 12-12 surprisingly kayak ada spike tinggi gitu even for a known Iya, brand gitu. Gimana yang kayak well Yang known udah brand. terkenal, Jadi oke. conclusion-nya adalah ya so far it brings a good kayak membawa hal yang positif untuk kayak semua brand gitu. Mungkin nggak kalau salah satu faktornya itu karena sebagai buyer nih, anggap aku buyer ya, aku Iya. tidak mengerti gitu kan. Udah ter apa ya? Ibaratnya kayak udah terinfluence bahwa 12-12 pasti murah nih, Harbolnas pasti murah nih. Akhirnya Euphoria. oke, kita skip, kita belanja di 12. Mungkin nggak itu salah satu faktor yang bikin akhirnya strategi apapun yang digunakan Harbolnas, at least dia akan naik. Bisa banget, itu bisa jadi kayak indikator juga karena kan basically 12-12 itu udah dicap yang kayak Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Dan di tanggal 12 itu juga dirayain ulang tahunnya Shopee gitu. Oke. Boleh ya nyebut satu Iya, e-commerce boleh. gitu. Jadi dan kayak itu tuh udah berkelangsungan bertahun-tahun terjadi seperti itu. Jadi itu kan menanamkan kesan yang kayak setiap 12 Desember itu pasti promosinya bakal gila-gilaan Iya, gitu loh. Jadi kayak itu udah menciptakan euforia tersendiri untuk orang-orang gitu. Well, maybe nggak semua orang, tapi kayak most people Iya, gitu. benar. Ditambah biasanya tuh e-commerce ini pun membantu boost up the promotion campaign yang kayak mereka jalanin terkait si hari besar tersebut di mana-mana di all channels gitu, Oke. digital marketing, and then kayak bahkan kayak nggak jarang ada TV juga kan Iya, gitu kan, benar-benar. bahkan kayak ada di mana-mana lah gitu. Jadi kayak people see it, people catch it, jadi kayak makin ketanam di otak, mereka harus cek pas tanggal 12. Iya, Maybe kayak itu benar. jadi drivernya mereka buat Iya buka sih. e-commerce pas lagi tanggal tersebut juga gitu loh. Makanya
trafficnya mungkin pasti tanggal tersebut akan kayak melonjak. I see. Ya aku salah satunya ya kayak, oke kita tahan dulu, tungguin 12-12 karena pasti bakal gede nih diskonnya. Iya, plus aku tambahin lagi. Jadi kayak secara promotional, biasanya tuh kayak karena memang udah menjadi kayak hal yang berkelanjutan tiap tahunnya si Harbolnas itu. Jadi kayak banyak brand yang kayak udah plotting budget promosi untuk digedein pas tanggal tersebut. Makanya kayak mungkin karena udah jadi kebiasaan juga, nggak cuma buat customer tapi juga buat the brand itself, dan kita sebagai pelaku e-commerce, sebagai kayak orang-orang di belakang layar toko-toko di marketplaces, itu kita udah automatically tuh ngeplot, pas Desember ini tuh ada Harbolnas, jadi kita harus ngadain promosi yang A, B, C, D gitu, yang kita agak gedein lah gitu dibanding previous months atau enggak previous double dates gitu. Nah ini cocok nih sama yang mau aku tanyain selanjutnya. Kan mindsetnya ya, dan aku juga ngerasain bahwa Harbolnas 12-12 ini diskonnya gede banget, gila-gilaan banget. Rugi nggak sih? So far aku pegang sih nggak rugi ya. Karena apa? Karena sebelum kita execute promotional strategies itu kan ada hitung-hitungannya gitu. Kalau misalnya kita keluar sekian, kita akan dapat sekian in minimum. Di situ akan tercipta ROI, return of investment, dan itu kan udah jadi kayak forecast gitu. Jadi kayak seenggaknya kalau kita keluar segini, kita akan dapat berapa gitu. Jadi udah ada hitungannya lah gitu. Jadi kita nggak serta-merta tiba-tiba harga produk 99.000 jeder, jadi kayak harga 1.000 doang gitu. Karena kan banyak ya yang pro diskonnya sampai 50%. Terus aku kayak mikir, wah ini kenapa nih dia? Iya sih jualannya mungkin check out-nya lebih banyak gitu, tapi apa tidak merugi nih sampai diskon segede ini? Kadang kita juga bikin, mungkin kalau misalnya artikel online kita buka situs media portal gitu, kadang kita ngeliatin judul gitu, kayak judulnya apa gitu, clickbait gitu. Nah mungkin beberapa brand, beberapa store lead pun kayak meng-apply di per discount ini sebagai clickbait juga gitu. Jadi nggak bohongan, beneran ada gitu. Cuma kayak maybe kayak pernah nggak sih lihat di marketplace tuh ada kayak iPhone cuma berapa gitu, terus orang buru-buruan check out, dan itu kan kayak walaupun kayak kita nggak dapet, tetap aja kita kayak excited gitu, bener. dan kayak abis itu kan kita jadi ngeliat produk yang lain juga gitu loh. Jadi kayak shifted to another thing karena kita kecewa karena nggak dapet nih iPhone, let's say kayak cuma 100.000 gitu. Pernah loh aku ikut event yang 1.000 kayak wah. Sebenarnya itu kan ada barangnya gitu, cuma kan yang bikin limited gitu. Jadi itu juga, jadi yang aku bilang mungkin kita kayak plot di per discount itu kan maksudnya kayak pakai budget lumayan gede, tapi kan kita cuma limit it to only some certain numbers doang gitu, in which kita nggak serta-merta cuma ngasih promosi itu doang, kita kan juga ngasih kayak another promotions, ada vouchers and so on, dan biasanya kan juga ada free ongkir and so on, in which itu bisa jadi keuntungan juga lah untuk pembeli di toko kita gitu loh. Jadi nggak fake ya, nggak mitos promonya. Iya bener sih. Aku nggak tahu ya, soalnya itu 1 menit langsung habis, jadi kayak ini sebenarnya ada apa enggak barangnya, kok habis dibuka langsung nggak ada. Let's say produknya cuma 30, yang pengen ada 10.000 orang. Wow. Iya bener. Iya pernah ada juga kan yang viral itu dia pakai bot ya biar dapat yang 1.000 itu. That I don't know yet. Pernah dengar, cuma kayak aktualisasinya masih kayak gimana eksekusinya dan kayak itu benar atau enggak itu I don't know, kayak I cannot tell gitu. Iya sih, kayak aku cuma nonton ini doang ya, kayak video amatir gitu di Twitter, kayak orang-orang udah laptop, handphone, laptop kayak gitu, kayak demi dapetin iPhone 1.000, but ya nggak tahu ya itu cuma konten atau beneran kejadian. Sebenarnya sama aja kayak war tiket Blackpink kemarin nggak sih? Iya benar. Nggak, maksudnya kayak tiketnya ada berapa, ya mau ada berapa. Jadi kayak sebenarnya jadi kayak clash at once aja. Jadi kayak mungkin beberapa orang ada yang nggak dapat gitu. Tapi not trying to bring up any cases, cuma itu sebagai contoh aja gitu, kayak let's say tiket konsernya cuma berapa, terus kayak orang yang mau tuh ada banyak banget gitu loh. Sama aja case-nya sama kayak iPhone-nya cuma ada berapa ratus, berapa puluh, yang mau ada ribuan orang gitu loh. Including me. Iya, I want it too. Iya sih, kayak bingung aja gitu, ini orang-orang speed internetnya berapa, bisa nembus. Itu kayak udah kayak lucky factor sih sebenarnya gitu. Iya bener juga sih. Apa sih Mas tantangan terbesar selama Harbolnas nih?
Tantangan terbesar sih sebagai marketing strategist, promotional strategist ya, tantangannya tuh lebih ke dak dikdukdir kayak kalau pakai promo ini akan works nggak ya gitu, karena kan we never know if the promotion will work or not gitu. Karena dan kita nggak pernah tahu apa yang kompetitor lakukan gitu kan pas tanggal tersebut. Dan kalau di marketplace kan kita juga saingan sama produk kita sendiri gitu. Kita nggak tahu kayak apa nih orang-orang yang jual produk kita yang sama pun itu melakukan hal apa gitu. Jadi kayak lebih ke deg-degan kayak menyambut hari khas sih, kayak takutnya ntar tiba-tiba kayak it doesn't work as I expected gitu-gitu sih. Cuma kayak let's just pray for the best. 12 well we have done A/B testing di previous months di bulan sebelumnya. 12 sih mestinya itu kayak pakai settled strategies aja yang udah pasti aja sih. Kalau in my opinion ya gitu, biar kayak nggak usah dakdikdukdir berlebihan. Meminimalisir gitu. resiko yang belum pasti. Iya gitu. benar. Apa sih promo yang paling diminati nih so far? Kan udah coba beberapa promo, gimmick dan sebagainya. Mana yang kira-kira tuh ini masyarakat paling banyak sukanya yang ini deh kayaknya. Aduh banyak banget case-nya sih, ada yang kayak itu sebenarnya kayak balik lagi ke consumer behavior-nya sih. Kayak ada yang kayak suka diskon, ada yang suka kayak bundle, ada yang suka vouchers, ada yang suka gimmick gitu. Sebenarnya kayak itu balik lagi consumer behavior sih, karena in my case I can see pernah banget tiba-tiba ada lonjakan sales gara peningkatan conversion rate dari consumer karena utilizing pembelian A dapat gimmick merchandise tertentu gitu. Itu pernah banget gitu. Tapi ada juga pernah juga kayak deeper discount itu leads to kayak better conversion rate gitu. Jadi kayak I cannot tell which specific promotional method yang kayak benar-benar bisa ningkatin sih, karena itu benar-benar vary sih, karena itu bukan exact number gitu loh, bukan exact options gitu. Nah dari behavior customer itu kira-kira penentunya apa sih? Apakah kayak daerah mungkin, atau mungkin era lahirnya kah, Gen Z, milenial, atau generasi Y, atau apa sih penentuan dari behavior? Ada yang lebih suka diskon, ada yang lebih suka ini. Kira-kira itu bisa diterjemahkan nggak? Atau itu benar-benar kayak ya we don't know yet gitu. Itu kan kita berarti ngomongin demografi ya. Kayak demografi is a very wide thing to discuss gitu. Ada secara aspek ekonomi ya, terus ada umur juga and so on. Kayak let's say Gen Z and Gen Y. Ada Gen Z dan millennials gitu. Secara rasional, bukan rasional. I don't know the right word, but correct me if I'm wrong kalau misalnya aku salah ngomong atau apa. Intinya misalnya Gen Z kan lahirnya tahun berapa ke berapa. Terus Gen Y or millennials itu kan lahirnya tahun berapa ke berapa gitu kan. Si millennials kan obviously sudah mulai kerja duluan gitu loh. Kayak let's say kayak mereka I cannot say mereka udah pasti punya posisi yang lebih tinggi atau gaji lebih tinggi. Cuma kan kayak in most cases secara kayak ya kita menerka-nerka aja mungkin kayak si millennials tuh kayak punya higher salary compared to Gen Z kan. Jadi kayak mungkin buying power-nya mereka untuk membeli some certain products yang harganya lebih tinggi itu lebih gitu, lebih tinggi juga gitu. Itu bisa jadi faktor kan. Jadi kayak there are so many aspects. Dan kayak mungkin kalau kita ngomongin demografi, let's say toko yang promo gede di Jakarta, posisinya dia ada di mana? Itu kan ongkir matters ya gitu. Itu kan so many aspects to divine yang tadi ditanya gitu. Ya, betul. Aku sih pencari gratis ongkir kebetulan. Ya, sama. Gitu. Diskon lain nggak masalah, yang penting gratis ongkir. Yang penting gratis ongkir gitu, sama. Bener ya. Nih Mas, kebetulan pegang berapa e-commerce nih kalau boleh tahu? Jenis e-commerce ya, nggak usah disebut brandnya nih atau warnanya. Banyak sih, lebih dari 5 deh kayaknya. Aku hitung boleh nggak sih? Boleh dong. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Tiap e-commerce nih bisa nggak sih di set dengan campaign yang sama atau pendekatannya beda-beda jadi harus bikin beda? Aku ngomongin case kali ya. Ngomongin case misalnya 12 itu kan tadi aku udah jelasin, udah aku bilang juga 12 itu selebrasinya itu di Shopee kan lebih paling gede karena itu kan juga lagi birthday-nya Shopee gitu. Aku nyebut nggak apa ya biar ngasih contoh. In my opinion karena memang kayak traffic larinya banyak ke situ, aku akan kayak
lebih besarkan promosi ke sana gitu. Terus kan when it comes to promotionals, kadang kita juga promotionals itu kan ada diskon, ada voucher, ada GWP, gift with purchase tadi, gimmick-gimmick gitu, and so on gitu. Nah mungkin kayak aku bisa apply, aku bisa utilize juga ke channel lain, tapi mungkin expect less, dan aku itu udah kalkulasi based on kayak on the karena akan shifting banyak ke Shopee, let's say gitu, ntar yang lain tuh aku cuma bagi rasionya tuh cuma berapa persen dari kayak total 100%, misalnya Shopee 70%, nah sisa itu aku bagi gitu. Itu nggak exact number ya, jadi itu contoh aja. Contoh gitu gitu kan. Berarti emang pendekatannya bisa beda-beda gitu ya? Beda-beda. Makasih banyak Mas Wildan, closing statement nih waktunya. Gimana nih buat teman-teman yang mungkin UMKM atau enterprise yang baru mencoba untuk digital dan punya toko online menghadapi 2022 Harbolnas 12-12. Kira-kira apa sih, ada nggak sih kayak simple strategic biar mereka juga dapat hit yang lebih di 12-12? Simple strategy, yang tadi kayak A/B testingnya kemarin-kemarin aja gitu. Yang ini yang kayak dipastikan kita kayak bisa kasih yang terbaik untuk customer di rumah, pengguna e-commerce. Intinya kayak give them the best that you can offer. It's December gitu, kayak we're closing the month, we're closing the year. Jadi kita hopefully itu bisa kayak menyelesaikan tahun ini tuh dengan kayak sales yang oke. Gitu sih. Karena 12-12 sudah terlanjur dekat nih, kalau emang belum sempat learning dari previous month nggak apa-apa, dijadiin buat 12-12 ini learning for the next month, bukan gitu? Betul, kayak give the best still, terus habis itu ntar kayak whatever the result is, kayak there is still next year gitu. Yes, true. Oke deh, thank you banget Mas Wildan udah ngobrol-ngobrol barengan aku, barengan sama Power People di sini. Sukses terus untuk karirnya. See you di 12-12. Berikan yang terbaik karena aku akan belanja di 12-12. Oke? Thank you. Thank you juga untuk Power People yang udah nontonin Popo Podcast. Tungguin episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Boleh juga sharing ide apa untuk episode selanjutnya. Bye-bye.